Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 813, Cuci kakimu, punya bayi, Ye Guan terdiam. Yin Yan memandang Ye Guan, menunggu jawaban. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, kamu harus menyerap semua informasi budaya peradaban kosmik kita. Yin Yan berkedip, bukankah sulit untuk menjawabnya? Ye Guan mengangguk, ini sangat rumit dan melibatkan banyak hal. Yin Yan menggelengkan kepalanya sedikit, menjilat manisan haunya, lalu berkata, kalau begitu, jika aku ingin punya anak di masa depan, sebaiknya aku ambil buahnya. Ye Guan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia sedikit penasaran dengan Yin Yan tempat itu. Apakah semua orang berasal dari buah-buahan? Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Segera, domba di tangan Ye Guan telah dipanggang hingga berwarna keemasan, dan dagingnya empuk serta harum, yang sangat meningkatkan nafsu makan orang. Setelah Ye Guan menaburkan beberapa bahan yang dibawa dari Bima Sakti, dia melihat ke arah Yin Yan, dan air liur dari sudut mulut Yin Yan sudah mengalir ke bawah. Ye Guan tertawa, dia merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Yin Yan. Yin Yan dengan cepat membungkus manisan hao yang belum dimakan, lalu mengambil kaki domba, dan kemudian dia mulai memakannya secara langsung. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, hati-hati, jangan tersedak. Yin Yan menatap Ye Guan, menyeringai, lalu melanjutkan makan. Ye Guan tersenyum, lalu dia merobek kaki domba dan menggigitnya. Harus kuakui rasanya enak, apalagi dengan tambahan bumbu yang dibawa dari Bima Sakti, rasanya lebih enak. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, apakah kamu ingin makan? Xiao Ta berteriak dengan marah, keluar dari sini, idiot. Kamu Guan, saudara ini, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri tidak jauh di sebelah kanannya dan Yin Yan. Mereka berdua masih sangat muda. Pria itu mengenakan gaun panjang dan berpenampilan tampan dan memiliki senyum di wajahnya. Wanita di sebelahnya mengenakan gaun kuning muda. Meski penampilannya tak tertandingi, dia tetap halus dan anggun. Ye Guan sedikit bingung. Pria itu tersenyum dan berkata, apakah Anda keberatan membawa dua orang lagi? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tidak keberatan. Pria itu sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menarik wanita di sampingnya untuk duduk di depan Ye Guan dan Yin Yan. Wanita itu menatap daging kambing panggang di depan Ye Guan, tenggorokannya menggulung, tapi dia jelas sedikit pemalu dan bersembunyi di belakang pria itu. Melihat ini, Ye Guan langsung mengerti. Saya pikir pihak lain pasti mencium bau daging domba panggang dan ingin memakannya. Ye Guan tersenyum, lalu menunjuk daging kambing panggang di depannya. Kalian berdua, silakan lakukan sesukamu. Pria itu segera melirik ke arah Ye Guan dengan rasa terima kasih, lalu merobek sepotong daging kambing dan menyerahkannya kepada wanita di sampingnya. Wanita itu buru-buru mengambilnya dan menggigitnya. Pria itu tersenyum, lalu memandang Ye Guan di seberangnya. Aku tidak tahu dari klan mana kakakku berasal. Ye Guan sedikit terkejut, kamu tidak mengenalku. Bukan karena dia sombong, itu terutama karena dia telah bertarung beberapa kali di peradaban Shuro. Logikanya, orang-orang di peradaban Shuro harus mengenalnya. Mendengar perkataan Ye Guan, pria itu memandang ke arah Ye Guan dan berkata, maaf, saya dan istri saya bepergian ke luar negeri sepanjang tahun dan jarang kembali.
kali ini kami kembali karena menerima telepon dari klan. Oleh karena itu, bagi banyak orang-orang relatif asing. Jadi begitu, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Namaku Ye Guan, dan orang di sebelahku ini adalah saudara perempuanku Yinian." Pria itu tersenyum dan berkata, "Ternyata itu saudara Ye. Saya pejabat senior, dan orang di sebelah saya ini adalah istri saya Lin Xian." "Ye Guandao, apakah kamu kembali dari luar?" Gao Gan mengangguk. Akan segera terjadi perang dengan peradaban penyihir, dan semua orang di luar harus kembali. Peradaban kosmik tingkat keempat. Lin Xian di samping Gao Gan tiba-tiba berhenti, kilatan kekhawatiran di matanya. Gao Gan meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa, jika kita menang, kita akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia bersama-sama, dan kemudian mencari tempat yang tenang untuk pensiun. Jika kita kalah, maka kita akan mati bersama. Jika Tong Sheng adalah tidak, aku bisa menerima kematian bersama." Haha. Lin Xian melirik Gao Gan, matanya yang indah lembut. Ye melirik mereka berdua, dan menemukan bahwa kekuatan mereka sebenarnya tidak rendah, terutama para pejabat senior, yang sebenarnya berada pada tingkat ketuhanan 80%. Seorang kultivator pedang yang berada pada tingkat ketuhanan 80% harus memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Gao Gan tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye sepertinya juga seorang pendekar pedang." Ye Guan sedikit terkejut, "Bagaimana kamu tahu?" "Dia tidak membawa pedang," Gao Gan berkata, "saya merasakannya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Gao Gan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye berada pada tingkat ketuhanan ketiga." Ye Guan mengangguk. "Ya." Gao Gan tersenyum tipis, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 2 jari. Pedang itu bersinar dengan cahaya biru samar, dan ada jimat misterius yang terlukis di badan pedang. Gao Gan menyerahkan pedang di tangannya kepada Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku Ye, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Belum lagi aku dan suamiku juga memakan daging kambingmu. Pedang ini bernama Yukuan. Aku dapat itu secara kebetulan di tempat rahasia. Dikirimkan kepadamu." Saat dia berbicara, dia melepaskan tangan kanannya, dan pedang itu terbang tepat di depan Ye Guan. Ye Guan buru-buru berkata, "Saudara Gao, tidak perlu melakukan ini." Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang itu dan hendak mengembalikannya ke Gao Gan. Pada saat ini, pedang Yukuan di tangannya tiba-tiba bergetar hebat dan mengeluarkan serangkaian suara pedang rendah. Melihat pemandangan ini, Gao Gan tertawa terbahak-bahak, "Saudara Ye, sepertinya pedang ini ditakdirkan untukmu." Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi pedang itu menempel padanya. Gao Gan menarik wanita di sampingnya untuk berdiri. Dia merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada wanita di sampingnya. Lalu dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, kuharap kita semua bisa selamat dari ini waktu." Setelah mengatakan itu, dia menarik wanita di sampingnya dan berbalik untuk pergi. Melihat keduanya pergi, Ye Guan tersenyum sedikit. Dia melihat pedang Yukuan di tangannya. Pedang Yukuan sedikit gemetar dan dia sangat bersemangat. Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Ini memang sudah ditakdirkan." Setelah itu, dia langsung memasukkan pedangnya ke dalam lautan kesadarannya, lalu menghangatkannya dengan niat pedang yang tak terkalahkan. Pada saat ini, sebuah pemikiran di samping Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah mereka suami istri?" Ye Guan mengangguk. Yinian menggigit daging kambing itu dan berkata, "Apakah maksudmu pasangan itu bisa punya anak bersama?"
Ye Guan sedikit mengangguk. Tentu saja, Yinian berkata, di tempat kami, jika Anda ingin mengeluarkan anak dari buahnya, Anda harus menggunakan energi spiritual dan jiwa Anda sendiri untuk terus memeliharanya. Apa yang perlu Anda lakukan untuk melahirkan anak di sini? Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, latih tubuhmu, minum suplemen, dan cuci kakimu. Sambil berpikir, dia menoleh ke arah Ye Guan, terkejut, cuci kakimu. Ye Guan mengangguk, ya, saya bingung, mengapa? Ye Guan Dao, di beberapa tempat, mencuci kaki sebenarnya bukan mencuci kaki, tapi... Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Yinian ingin menanyakan hal lain, tapi Ye Guan segera menyerahkan kaki domba terakhir kepada Yinian. Jangan tanya, cepat makan. Satu pemikiran, tidak butuh waktu lama baginya untuk memakan seluruh domba hanya dengan satu pikiran. Tapi dia masih memiliki beberapa pemikiran yang belum selesai. Ye Guan berbaring di tanah, menyandarkan kepalanya di atas tangannya. Dia menatap bintang-bintang yang terang dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, haruskah aku memanggilmu bibi atau kakek besok? Xiao Ta berkata, panggil saja kamu kakek, bibimu sepertinya ada yang tidak beres akhir-akhir ini. Ye Guan bertanya, katakan padaku, mengapa bibiku berubah menjadi gaun berlumuran darah lagi? Apakah dia bertengkar dengan ayah? Tapi menurutku seharusnya tidak demikian. Xiao Ta juga berkata, seharusnya tidak mungkin. Bibimu tidak mungkin marah kepada ayahmu. Menurutku, bibimu mungkin ingin membunuh seseorang. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak ingin membunuh kakek dan pamanku, bukan? Xiao Ta berkata, sulit untuk mengatakannya. Ye Guan Ren tiba-tiba menjadi mati rasa. Saat ini, Yinian juga sedang berbaring di samping Ye Guan. Dia mengeluarkan manisan hao dari tangannya, menjilatnya dengan lembut, lalu berkata, bisakah orang memakannya? Ye Guan menoleh untuk melihat Yinian. Pikirannya berdengung. Xiao Ta tiba-tiba berkata, jika dia bersama Arya, itu akan terlalu berbahaya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Yinian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah itu tidak mungkin? Ye Guan tidak berbicara. Pertanyaan ini, sebenarnya agak tidak normal. Yinian tidak melanjutkan pertanyaan ini. Dia memeluk lengan Ye Guan dengan kedua tangannya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Ye Guan dan berbisik, ayo tidur. Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau dipikir-pikir, kamu bilang kalian semua berasal dari buah, lalu siapa yang memetikmu dari buahnya? Yinian menggelengkan kepalanya, saya tidak ingat. Ye Guan sedikit mengernyit. Yinian berkata dengan lembut, saya telah bekerja sejak saya ingat. Adapun hal-hal lain, saya tidak tahu banyak tentangnya. Ye Guan Dao, kalau begitu, apakah Anda dibayar untuk pekerjaan Anda? Yinian berkata, iya, tapi saya jarang menggunakannya, jadi saya menabung banyak. Ye Guan sedikit penasaran, apa? Yinian mengeluarkan tinju dari tas bambu kecil dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Satu akan diberikan setiap 100 tahun. Kirim satu setiap 100 tahun, Ye Guan mengambil kristal itu. Begitu dia mengambilnya, Ye Guan merasakan energi yang sangat menakutkan menutupi seluruh tubuhnya. Dia juga merasakan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Ubah fisik Anda? Hal yang paling menakutkan adalah Ye Guan tiba-tiba menemukan bahwa 3 pembuluh darah di tubuhnya tiba-tiba terbangun atas inisiatifnya sendiri, dan kemudian dengan gila-gilaan melahap kristal tersebut. Ye Guan terkejut dan dengan cepat mengembalikan kristal di tangannya ke Yinian, sambil menekan 3 kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata,
itu benar-benar hal yang menyenangkan. Setelah menekan kekuatan 3 garis keturunan, Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan di sampingnya, dan berkata dengan kaget, "Yin Yan, apa ini?" Seseorang berpikir, tempat kami disebut kristal abadi. Setiap 100 tahun, saya memilikinya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Sudah berapa lama kamu bekerja?" Yin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saya tidak ingat." Ye Guan terdiam. Dalam satu pemikiran, dia menyerahkan kristal abadi kepada Ye Guan. "Ini dia." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Simpan saja." Yin Yan tersenyum dan berkata, "Saya punya banyak, ini untuk Anda mainkan." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu berkata, "Aku benar-benar tidak bisa melakukannya, patuhlah." Yin Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Oke." Karena itu, dia menyingkirkan kristal abadi itu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin aku bekerja denganmu?" Yin Yan mengangguk, "Ya." Ye Guan sedikit mengangguk, "Menurutku tidak apa-apa." Yin Yan terkekeh, "Mereka tidak menginginkanmu." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Yin Yan berbisik, "Kamu tidak terlalu kuat." Ye Guan terdiam. "Katakan saja aku lemah." Tiba-tiba sebuah pikiran berkata, "Tetapi bibimu pasti bisa melakukannya. Biarkan dia pergi bersamaku, dan pamanmu, dia juga bisa melakukannya." Kamu Guan, Xiaota. Bab 814, hubungi seseorang secara langsung, biarkan bibi dan paman pergi bekerja. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Yin Yan dan tidak berkata apa-apa. Dan tidak lama kemudian, dia tertidur hanya dengan satu pikiran. Ye Guan menatap langit yang penuh bintang. Di langit berbintang, ada bintang jatuh dari waktu ke waktu. Ye Guan terkekeh dan berkata, "Senior yang memindahkan seluruh langit berbintang ke sini pasti orang yang sangat romantis." Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Malam berlalu, sisa-sisa peradaban penyihir. Pada saat ini, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di sini. Di langit berbintang, seorang pria misterius mengenakan jubah dewa dan memegang tongkat dewa. Ribuan kaki jauhnya di depannya, ada sebuah altar yang tergantung di sana. Di atas altar berdiri sebuah loh batu. Pada loh batu itu terdapat jimat surgawi aneh yang dipahat di atasnya. Dan di atas loh batu itu terdapat sebuah karakter misterius kuno yang tergantung. Pria misterius itu menatap kata kuno misterius itu, matanya penuh antusiasme. Alasan mengapa peradaban penyihir bisa makmur saat itu sepenuhnya karena karakter kuno ini. Selama karakter kuno ini dapat dibangunkan dan pohon peri dapat diregenerasi, peradaban penyihir dapat kembali ke puncaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Susun kembali kejayaan peradaban penyihir. Ketika memikirkan hal ini, lelaki misterius itu merasa bersemangat, karena pada saat itu, dia akan menjadi nenek moyang peradaban baru peradaban penyihir. Tidak hanya itu, ia juga dapat mengandalkan hal ini untuk membuka kembali dunia baru dan menjadi dunia yang benar-benar mandiri. Inilah tujuan sebenarnya, faktanya, dengan mengandalkan buah Dao abadi dan warisan Dao besar, mereka telah mencapai kondisi Kai Dao, tetapi setelah mencapai kondisi ini, mereka menemukan bahwa ada perbedaan besar antara kondisi Kai Dao yang dipromosikan oleh objek eksternal dan salah satu yang dipromosikan oleh kekuatan. Tao yang dipromosikan oleh objek eksternal hanya memiliki bentuk tetapi tidak memiliki realitas. Ia tidak dapat menciptakan Tao baru dan menyebarkannya kepada dunia. Alam pembukaan Dao semacam ini sebenarnya tidak berasa. Karena setelah membuka jalan,
Jika ingin berkembang lagi, Anda hanya bisa mengabarkannya kepada dunia dan membiarkan generasi mendatang menghormati jalan tersebut dan mengamalkannya, sehingga mereka yang membuka jalan dapat memperoleh aliran kekuatan yang stabil. Dan kali ini, dia hanya ingin menciptakan jalannya sendiri dengan membangun kembali kejayaan peradaban penyihir. Benar-benar unik, ketika dia memikirkan hal ini, darah pria misterius itu mendidih karena kegembiraan. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul di belakang pria misterius itu. Dia memberi sedikit hormat dan kemudian berkata, "Tuan, Anda siap." Pria misterius itu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan sedikit mengangguk, mulai. Bayangan itu diam-diam surut. Segera, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar hebat di sekitar altar di lapangan, dan kemudian, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir seperti air pasang. Penjarahan energi spiritual, karena mayat darah itu telah melahap orang-orang itu sebelumnya, jadi mereka sudah mengetahui alam semesta yang beradab di belakang orang-orang itu, dan pada saat ini, mereka secara paksa menjara aura alam semesta yang beradab tersebut. Alam semesta yang beradab tersebut tidak memiliki perlawanan sama sekali dan hanya dapat menyaksikan aura alam semesta beradab mereka dirampok. Alam semesta beradab yang tak terhitung jumlahnya berada dalam keputusasaan. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke langit di kejauhan, di mana ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita perlahan keluar. Pengunjungnya tidak lain adalah Xinyu, di sebelah Xinyu adalah Ye Guan, Tai Atian dan para tetua inti peradaban Sura. Di sisi lain langit, ruang dan waktu di sana juga retak, dan Daizong serta Daiking perlahan keluar. Pria misterius itu melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya, dan terkekeh, "Aku ingin mencarimu setelah semuanya selesai. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengambil inisiatif untuk datang kepada kami. Tidak masalah, itu menyelamatkan kami." Waktu. Saat suara itu jatuh, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba bergetar. Dan kemudian, 7 mayat berdarah perlahan keluar. Ketujuh mayat berdarah itu semuanya memancarkan aura tekanan yang luar biasa. Tapi itu belum berakhir, di balik 7 mayat berdarah, ruang dan waktu terbelah, dan puluhan ribu pria kuat berbaju hitam perlahan keluar. Orang-orang kuat ini mengenakan baju besi hitam, memegang tombak, dan berbaris serempak. Saat mereka berjalan keluar, niat bertarung yang menakutkan langsung menyapu seluruh langit berbintang dan alam semesta, membuat orang tercekik. Daizong tiba-tiba tertawa, "Saya, peradaban Junlin, akan didahulukan." Saat dia mengatakan itu, dia hendak memberi perintah ketika Daiking, yang berada di sampingnya, tiba-tiba menendangnya dan mengumpat dengan marah, "Aku belum mati, dan kamu sudah mulai mengambil alih keluarga." Setiap orang, Daiking menatap pria misterius di kejauhan, lalu berteriak dengan marah, "Di mana Legion King's Landing?" Ledakan, di belakang Daiking, raungan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, dan kemudian, lebih dari 10.000 pria kuat yang mengenakan baju besi emas keluar. Orang-orang kuat ini semua memegang tombak emas. Langkah mereka bersatu, dan semangat juang mereka luar biasa. Begitu mereka keluar, seluruh dunia mulai menjadi ilusi. Pada saat ini, Xinyu tiba-tiba berkata, "Sura Divine Guard." Ledakan, di langit di belakang Xinyu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Dan kemudian puluhan ribu pengawal ilahi Shuro keluar bersama. Berbeda dengan Legiun Junlin, pengawal ilahi Shuro memancarkan lebih banyak niat membunuh dan permusuhan. Ini adalah pasukan yang telah membantai banyak sekali alam semesta beradab. Selain itu,
Mereka juga mempraktikkan metode pikiran Shuro yang unik pada peradaban Shuro, sehingga aura mereka tidak hanya mematikan, tetapi juga jahat. Selain pengawal ilahi Shuro, ada juga sekelompok pria kuat berjubah putih. Hanya ada beberapa ribu, dan mereka mengikuti di belakang Sinyu. Ini semua adalah orang-orang kuat dari akademi tertinggi. Padahal dari segi momentum, saat ini peradaban Junlin dan peradaban Shuro telah menekan peradaban bertuah dari segi momentum dan jumlah. Ketika pria misterius itu melihat pengawal ilahi Sura dan legiun pendaratan raja, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia melambaikan tangannya, dan 7 mayat berdarah itu mengambil langkah maju pada saat yang bersamaan. Langsung meliput Ye Guan dan lainnya. Ledakan, dalam sekejap, momentumnya tiba-tiba berbalik. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sinyu dan yang lainnya menjadi serius. Meskipun ke-7 mayat darah ini tidak berada di alam pembuka Dao, aura dan tekanan mereka melampaui alam pencekikan Dao yang normal. Ini setidaknya setengah langkah untuk membersihkan jalan. Pada saat ini, mayat berlumuran darah perlahan keluar. Dia melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya. Ayo, coba saya lihat berapa level choker di era ini. Duel, di lapangan, semua orang saling memandang. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba keluar. Orang ini adalah orang kuat di peradaban Junlin, di puncak alam Dao. Dia juga dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga inti dari peradaban pendaratan raja. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Itulah yang saya inginkan, karena saya juga ingin melihat tingkat kekuatan yang dimiliki peradaban penyihir." Mayat berdarah itu maju selangkah. Dengan langkah ini, kekuatan misterius langsung menyelimuti dirinya dan pria parubaya itu. Pria parubaya itu tertawa keras, maju selangkah, dan langsung meninju, dengan kekuatan tinju yang luar biasa dan niat membunuh. Sederhana dan langsung, di kejauhan, mayat berlumuran darah itu juga ditinju. Sederhana dan lugas, keduanya tegak dan tangguh, tanpa embel-embel apapun. Ledakan, saat ledakan terdengar, pria parubaya itu langsung terlempar. Saat dia terbang, sebuah tangan berdarah langsung meraih bahunya, dan kekuatan mengerikan langsung menghantamnya. Pria parubaya itu merasa ngeri dan meninju dengan tangan kirinya. Di saat yang sama, patung dewa muncul di belakangnya. Saat ini, dia tidak berani menahan diri sama sekali dan mencoba yang terbaik. Namun, pada saat ini, mayat yang berlumuran darah itu tiba-tiba terbang dan menempelkan lututnya langsung ke perut pria parubaya itu. Dalam sekejap, tubuh pria parubaya itu langsung berubah menjadi bentuk busur dan terbang keluar-keluar. Tubuhnya meledak sedikit demi sedikit, dan jiwanya lenyap. Dan patung di belakangnya yang seharusnya dipadatkan dan dibentuk langsung hancur dan musnah pada saat ini. Dia dibunuh secara langsung. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang kuat dari peradaban Shuro dan peradaban Junlin menjadi sangat serius. Seseorang di alam pencekikan bahkan tidak bisa melawan di depan mayat berdarah ini. Yang paling mengejutkan adalah Tai Atian dan Sinyu. Mereka sebenarnya pernah bertarung melawan mayat darah. Tentu saja, itu bukan yang ada di depan mereka, tapi yang ada di peradaban Shuro sebelumnya. Meskipun mayat darah itu juga kuat, namun tidak terlalu kuat. Tentu saja, kondisi jenazah yang berlumuran darah tersebut saat itu belum dalam kondisi puncaknya. Dan mayat darah di depanku bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Mayat berlumuran darah itu melirik ke arah orang-orang di lapangan, lalu berkata dengan tenang, "Apakah ini yang terjadi di alam pencekikan di era ini? Agak terlalu encer." Setelah mendengar kata-kata dari mayat darah, wajah orang-orang kuat dari peradaban Junlin tiba-tiba menjadi sangat jelek.
Tentu saja saya lebih kaget. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung dari mayat berdarah ini akan begitu menakutkan. Pada saat ini, pria misterius di kejauhan tiba-tiba tertawa. "Kitua, bukankah kamu menindas orang lain? Kamu adalah murid langsung dari penyihir kami, penyihir beradab, dan dewa perang. Belum lagi karakter kecil ini. Kamu adalah dewa perang alam semesta ini. Aku tidak pantas melawanmu." Mayat berlumuran darah itu melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lemah dan sangat membosankan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Ye Guan, yang tidak jauh, tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Melihat adegan ini, ekspresi Xin Yu tiba-tiba berubah drastis. Dia segera meraih Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda ingin menelepon seseorang, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi jika Anda ingin melawannya sendirian, ini sama sekali tidak mungkin." Tai Atian juga berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, mohon jangan bersikap impulsif." Kamu melirik mayat berdarah di kejauhan dan tersenyum, tidak apa-apa. Ketika dia melihat mayat berdarah di depannya pandai bertarung jarak dekat, dia menjadi tertarik. Dia suka berkelahi dengan orang-orang seperti ini. Bahaya, tapi juga mengasyikkan. Xin Yu dan Tai Atian tiba-tiba menjadi sedikit cemas, dan pada saat ini, Yin Yan tiba-tiba muncul di samping Ye Guan, seperti biasa, memegangi manisan hal. Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Semangati aku." Yin Yan mengangguk. "Oke." Ye Guan tertawa, lalu berbalik dan berjalan menuju mayat berdarah itu. Semua orang di lapangan sedang melihat ke arah Ye Guan. Ketika mereka melihat bahwa Ye Guan hanya berada di tingkat ketuhanan kedua, ekspresi semua orang menjadi aneh. Mungkinkah orang ini sedang mencari kematian? Saat ini, pria misterius di kejauhan tiba-tiba berkata, "Itu kamu." Ye Guan memandang pria misterius itu, yang terkekeh, "Aku tahu latar belakangmu tidak sederhana, dan pasti ada seseorang di belakangmu. Aku sarankan kamu jangan membuang waktu dan menelepon seseorang secara langsung." Kok, ia tidak takut karena ia sudah memperhitungkan bahwa orang di belakang pemuda di depannya itu memang kuat. Namun ia tidak akan mati. Ye Guan mengangguk. "Oke, bersambung."